Oke, topik selanjutnya pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa tidak semua rumah sakit kita adalah menjadi rumah sakit pendidikan atau sarana pendidikan. Slide. Dalam standar ini kita akan overview 6 standar dan 23 elemen untuk pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Itu ada di PPK 1 sampai 3. Kemudian kompetensi dan supervisi ada di PPK 4 dan 5. Kemudian mutu dan keselamatan dalam pelaksanaan pendidikan ada di PPK 6. Oke, kita mulai dengan PPK 1, silakan slide. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang persetujuan dan pemantauan pemilik, pimpinan dalam kerjasama penyelenggaraan pendidikan kesehatan di rumah sakit. Jadi keputusan penetapan rumah sakit pendidikan itu merupakan kewenangan kementerian yang membidangi masalah kesehatan. Kemudian dilanjutkan juga harus ada perjanjian kerjasama antara pemilik dan pimpinan rumah sakit dengan pimpinan institusi pendidikan. Hal ini sangat penting karena integrasi penyelenggaraan pendidikan ini mempengaruhi juga nanti operasional rumah sakit sehingga betul-betul memerlukan komitmen dalam mengatur waktu, tenaga, sumber daya, sarana, prasarana, dan peserta pendidikan klinis termasuk trainee atau fellow. Itu ada pendidikan dokter spesialis, pendidikan dokter umum, dokter gigi, dan peserta pendidikan tenaga kesehatan profesional lainnya. Saya mau tekankan di sini sangat penting bahwa owner atau pimpinan dari rumah sakit, pemilik dan pimpinan rumah sakit itu betul-betul komit untuk menyelenggarakan rumah sakit pendidikan karena tidak mudah. Sangat-sangat banyak kompleksitas menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi kalau tidak ada komitmen dari pemilik itu akan sangat sulit, terutama bagi rumah sakit swasta ya. Ini sangat sulit kalau pemiliknya tidak komit rumah sakitnya dipakai sebagai rumah sakit pendidikan. Slide. Dan semua pihak ya, jadi baik dari rumah sakit maupun dari fakultas kedokterannya itu harus mendapatkan informasi yang lengkap. Dan bagaimana hubungannya, bagaimana tentang tanggung jawab masing-masing. Sebagai pemilik rumah sakit, itu harus ada persetujuan terhadap putusan tentang visi, misi, kemudian tentang rencana strateginya, alokasi SDM, kemudian program mutu, sehingga dapat ikut bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyelenggaraan pendidikan. Tentunya kita juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang harus sudah terakreditasi. Dan bagaimana harus konsisten dengan regulasi yang berlaku dan sesuai juga dengan visi misi rumah sakit dan harus komitmen pada mutu dan keselamatan pasien serta kebutuhan pasien. Jadi jangan sampai karena jadi rumah sakit pendidikan kemudian mutunya menurun. Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat di beberapa negara, sebetulnya rumah sakit pendidikan itu adalah rumah sakit yang paling dicari, yang paling baik mutunya karena di sana tempat berkumpulnya pakar-pakar. Tetapi di negara kita di Indonesia tuh masih ada stigma bahwa rumah sakit pendidikan itu adalah tempat di mana banyak dilakukan percobaan-percobaan. Dan pasien merasa menjadi guinea pig-nya, menjadi kelinci percobaan yang sebetulnya nggak betul seperti itu. Nah, bagaimana image ini harus kita ganti.
harus kita ubah sama-sama bahwa rumah sakit pendidikan itu adalah rumah sakit yang sebetulnya yang terbaik dari segi SDM. Sarana prasarana tentunya mungkin ada yang lebih baik, tetapi dari segi SDM harusnya rumah sakit pendidikan itu adalah rumah sakit yang terbaik. Karena itu untuk menjadi rumah sakit pendidikan, terutama untuk rumah sakit swasta, itu pemilik atau pimpinan rumah sakit benar-benar harus punya komitmen yang full. Oke, slide. Elemen penilaiannya adalah rumah sakit harus memiliki kerjasama resmi antara rumah sakit dengan institusi pendidikan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, institusi pendidikan tersebut harus yang sudah terakreditasi. Kemudian kriteria penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit. Jadi harus disesuaikan. Jangan sampai terima, tapi rumah sakitnya sudah nggak mampu menampung atau tenaga pendidiknya tidak sesuai. Jadi betul-betul pengkajian ini harus ada sebelumnya dan harus ada sedikitnya ada evaluasi at least setiap tahun sekali. Oke, slide. PPK 2, bagaimana pelaksanaan pelayanan dalam pendidikan klinis itu diselenggarakan di rumah sakit yang mempunyai accountability, punya akuntabilitas, kemudian manajemennya benar-benar komit, kemudian koordinasi dan antar sesama pemberi pelatihan dan juga yang dilatih itu harus baik dan harus ada prosedur yang jelas. Jadi organisasi yang mengkoordinir pendidikan rumah sakit menetapkan kewenangan, kemudian perencanaan, pemantauan, implementasi program, dan harus ada evaluasi dan analisanya. Yang sangat penting diingat di sini adalah kapasitas. Karena tahun pertama mungkin gampang, orangnya 10. Tahun kedua 10 tambah 10, karena yang 10 pertama belum selesai. Bukan tahun pertama, tapi semester pertama, semester kedua. Jadi kalau kita mau menjadi rumah sakit pendidikan, kapasitas ini betul-betul harus dihitung. Kemudian juga bagaimana persyaratan kualifikasi pendidik atau dosen klinis. Karena tidak semua spesialis yang ada di rumah sakit kita itu bisa menjadi pendidik. Harus ada kualifikasi tertentu. Peserta pendidikan di rumah sakit juga harus dipertimbangkan kembali mengenai masa pendidikan dan level kompetensinya. Right? Rumah sakit harus punya dokumentasi yang akurat yang memuat semua peserta pendidikan di rumah sakit tersebut. Misalnya ada berapa dokter umum, ada berapa pendidikan dokter spesialis, ada berapa perawat, dan ada di mana saja. Sehingga itu akan lebih mempermudah semua unit-unit pelayanan dan ditambah bahwa setiap peserta didik itu harus punya kewenangan klinis yang jelas. Karena kewenangan klinis, misalnya peserta PPDS semester 1 dengan semester 3 itu berbeda kewenangan klinisnya. Dengan semester akhir tentunya berbeda lagi. Jadi setiap unit yang ada peserta didiknya harus tahu persis apa kewenangan klinis dari peserta didik yang ada di memberikan pelayanan di unit tersebut. Dan ini satu hal yang tidak mudah karena kembali saya pernah melihat rumah sakit pendidikan di salah satu rumah sakit vertikal kita ya. Dan ini data-data ini susah banget. Karena tadi daerah yang terpencil, yang jauh dari pusatnya rumah sakit, misalnya di ward yang ujung, mereka kadang-kadang terabaikan. Bahwa peserta didiknya udah ganti, udah batch baru, tapi mereka belum dapat data. Namanya aja berbeda, apalagi kewenangannya. Ini yang betul-betul menjadi challenge untuk rumah sakit pendidikan. Dan rumah sakit pendidikan harus mempunyai dokumentasi
tentang surat keterangan peserta didik dari institusi pendidikannya. Harus ada ijazah, STR, SIP. Nah, kalau pesertanya puluhan, ratusan, ini juga bukan satu pekerjaan yang mudah. Kemudian klasifikasi akademik, identifikasi tadi kewenangan klinisnya, dan bagaimana laporan pencapaian kompetensinya. Jadi kembali Bapak Ibu, untuk menjadi rumah sakit pendidikan itu adalah satu tugas mulia yang sangat baik, tetapi sangat complicated dan cukup challenging untuk dilaksanakan. Kita lanjutkan ke PPK 3. Tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit disesuaikan dengan jumlah staf yang memberikan pendidikan, kemudian variasi dan jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas rumah sakit. Bapak Ibu, seringkali kita pengennya sebanyak mungkin, tetapi kembali harus diingat bahwa yang memberikan pendidikan, jadi staf pendidiknya itu harus punya kualifikasi khusus. Jadi enggak semua orang itu bisa menjadi pendidik. Kemudian variasi dan jumlah pasien. Kalau rumah sakit kita cuma pasiennya yang itu lagi, tentunya akan sangat kasihan kepada peserta didik kalau tidak mendapat banyak variasi. Kemudian juga bagaimana teknologi di tempat kita dan bagaimana fasilitas. Kembali, untuk pendidikan tuh butuh ruangan untuk diskusi, untuk ruangan istirahat, untuk macam-macam ya. Kemudian fasilitas juga mungkin saat ini at least butuh komputer, kemudian macam-macam yang harus betul-betul diperhitungkan sehingga tidak menjadi hambatan bagi peserta didik di kemudian hari. Jadi yang kita seringkali terlewatkan juga pendidikan klinis rumah sakit itu harus mengutamakan keselamatan pasien serta memperhatikan kebutuhan pelayanan sehingga pelayanan rumah sakit tidak terganggu. Jadi jangan sampai karena banyaknya peserta didik justru pasiennya kita bingung. Ini banyak banget sih, harus kemana. Ini juga harus diatur. Dan bagaimana sebenarnya dengan adanya peserta didik pelayanan itu bisa menjadi lebih baik karena lebih banyak orang yang memperhatikan pasien. Pengalaman karena kami juga baru saja menjadi rumah sakit pendidikan untuk spesialis, ternyata hambatan-hambatan ini tidak mudah. Hal-hal kecil seperti fasilitas itu juga harus ditambah, kemudian juga jumlah yang orang di satu ruangan yang biasanya misalnya ada 10 orang, sekarang ketambahan 4 orang jadi 14 orang. Itu dalam masa pandemi ini betul-betul menjadi satu challenge yang luar biasa. Jadi menjadi rumah sakit pendidikan itu satu challenge tersendiri, karena itu kita sangat bersyukur kalau banyak organisasi, institusi yang bersedia untuk menjadi rumah sakit pendidikan. Saya sering kali ngobrol dengan Dr. Dina dari RCM. Wah, beliau itu luar biasa banget ya. RCM itu kan gudangnya pendidikan. Jadi semua jenis spesialisasi ada di sana. Saya nggak kebayang bagaimana kompleksitas dalam pengaturan peserta didik dan juga staf pendidik di rumah sakit sebesar Cipto. Slide selanjutnya. Oke. Seluruh staf yang memberi pendidikan klinis mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis dan mendapat kewenangan dari institusi pendidikan dan rumah sakit. Jadi staf pendidik kembali nggak bisa sembarangan. Tetapi staf pendidik itu betul-betul adalah orang-orang yang harus dilatih lagi. Harus mempunyai kompetensi khusus. Dan untuk bisa mendidik di rumah sakit tentunya harus ada kewenangan klinis agar bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Dan orang tersebut harus juga dikredensial.
Jadi harus ada tim yang melakukan kredensial dan semuanya itu harus dibuktikan dalam catatan bahwa proses-proses ini semua sudah dikerjakan. Dan kewenangan klinis itu juga setiap orang tentunya berbeda karena itu nggak bisa disamaratakan. Jadi memang khusus untuk administrasi masalah kredensial, kewenangan klinis, pendidikan staf staf pendidik, kemudian data-data dari orang-orang yang sedang dididik itu merupakan satu beban administrasi yang memang yang luar biasa dan memang harus bisa dilakukan dengan baik agar pelayanan di rumah sakit tersebut tidak terganggu tetapi menjadi lebih baik dengan adanya program pendidikan ini. Slide. Baik sebelumnya. Oke, ya. Saya ingin tekankan poin C di sini bahwa rumah sakit memiliki bukti staf klinis yang memberikan pendidikan klinis telah mengikuti pendidikan. Jadi kembali berapa kali diulang nih karena image masyarakat bahwa kalau udah spesialis udah bisa dong jadi dosen, udah bisa dong ngajarin ke juniornya. Tapi ternyata untuk menjadi pendidik itu harus ada kriteria tertentu dan pendidikan khusus. Dan ini yang mungkin salah satu hambatan kenapa di negara kita ini program pendidikan spesialis agak terseok-seok. Slide. PPK 5, rumah sakit memastikan pelaksanaan pendidikan yang dijalankan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan staf klinis di rumah sakit aman bagi pasien dan peserta didik. Supervisi dalam pendidikan menjadi tanggung jawab staf klinis yang memberikan pendidikan klinis. Jadi jangan sampai peserta didik kebablasan untuk melakukan tindakan tanpa supervisi yang akibatnya tentu pada keselamatan dan keamanan pasien. Supervisi ini diperlukan untuk memastikan bahwa betul-betul sesuai dengan kompetensi dari peserta didik dan juga dari pendidik dan bagaimana asuhan itu aman. Tingkat supervisi ini ditentukan oleh rumah sakit sesuai dengan jenjang pembelajaran dan level kompetensi dari peserta didik. Oke. Ini saya rasa cukup clear. Kita lanjut ke PPK 6. Pelaksanaan pendidikan klinis di rumah sakit harus mematuhi regulasi rumah sakit. Dan pelayanan yang diberikan berada dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Di banyak negara, justru mutu dan keselamatan pasien itu paling baik adanya di rumah sakit pendidikan. Jadi saya pribadi punya mimpi bahwa satu saat Indonesia bisa seperti itu. Bahwa itu nggak hanya di luar, tapi di Indonesia ini kita harus bisa seperti itu. Jadi bagaimana nanti Cipto, Sutomo, Adam Malik itu adalah rumah sakit yang diserbu orang karena mutu pelayanannya adalah yang terbaik. Dan untuk itu ada beberapa hal yang tadi yang harus kita penuhi. Jadi dalam pelaksanaannya memang masih ada beberapa kendala, tetapi itu sesuatu yang bisa kita pecahkan bersama. Rumah sakit harus memiliki rencana dan bisa melaksanakan program orientasi terkait penerapan mutu dan keselamatan pasien. Dan program orientasi ini harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Dan mengikut sertakan juga peserta didik dalam pemantauan dan pemantauan mutu ya. Jadi apa aja sih yang harus diikuti oleh peserta didik? Pertama program rumah sakit tentang mutu dan keselamatan pasien, ini harus. Kemudian program pengendalian infeksi, program keselamatan penggunaan obat, dan sasaran keselamatan pasien.
Ini benar-benar harus dijiwai, harus dimengerti oleh peserta didik. Mungkin saya ingin tambah satu juga ya. Ternyata orientasi mengenai ruangan-ruangan itu sangat penting, terutama di rumah sakit vertikal yang besar-besar. Lab-nya ada di mana, radiologinya ada di mana, emergensinya di mana, ICU-nya di mana, itu sangat penting. Karena seringkali kita fokus pada hal-hal klinis, tetapi hal-hal non-klinis ini yang kita nggak perhatikan, tetapi pada waktu kondisi tertentu, misalnya pasien harus didorong ke ICU, sedangkan peserta didik masih bingung ICU-nya ada di mana, itu sangat mengancam keselamatan pasien. Oke, selanjutnya slide. Rumah sakit harus membuktikan adanya peserta didik di rumah sakit yang itu tidak menurunkan mutu pelayanan. Gimana kita tahu? Tentunya harus dilakukan survei. Bahwa betul-betul keberadaan peserta didik itu tidak menurunkan mutu dan tidak membahayakan keselamatan pasien. Buktinya harus benar-benar terlihat nyata, jadi dari hasil survei. Nah, bagaimana melaksanakan survei? Semua rumah sakit punya caranya masing-masing, dan ini harus menjadi dasar buat kita terus untuk melakukan evaluasi dan analisa untuk perbaikan. Slide. Rumah sakit menetapkan unit yang bertanggung jawab. Ini saya ingin bahas di elemen penilaian ini karena memang ini harus ada unit khusus. Tadi kita lihat bahwa ternyata tugasnya itu sangat kompleks, jadi harus ada unit khusus untuk pendidikan yang menjadi jembatan antara pihak rumah sakit dengan pihak fakultas kedokteran atau dengan fakultas lainnya ya, misalnya dengan ilmu keperawatan dan sebagainya. Rumah sakit menetapkan program orientasi peserta pendidikan. Ini sekali lagi, orientasi itu sangat penting. Saya selalu teringat dengan satu statement dari pada waktu itu seorang surveyor JCI yang selalu menyampaikan bahwa orientasi itu penting sekali. Lebih baik kita kurang staf daripada kita mempekerjakan staf yang belum dilakukan program orientasi. Waktu itu saya agak sinis, masa iya sih segitu pentingnya orientasi. Tapi ternyata memang apa yang baru saya sampaikan tuh betul sekali Bapak Ibu. Bisa dibayangkan nggak kalau kita tidak melakukan program orientasi, kemudian dia tidak tahu ICU-nya di mana, kemudian orang tersebut harus mendorong pasien ini dari UGD ke ICU, terus masih cari-cari ICU-nya di mana, itu dalam perjalanan itu sangat mengganggu keselamatan pasien. Jadi program orientasi ini mutlak harus dilakukan juga untuk peserta didik. Dan harus dibuktikan dengan bukti pelaksanaan dan sertifikat program orientasi. Rumah sakit juga memiliki bukti pelaksanaan dan dokumentasi peserta didik diikut sertakan dalam semua peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi banyak rumah sakit pendidikan yang memakai peserta didik itu untuk terlibat dalam proses akreditasi dan hasilnya baik sekali. Hasilnya bagus. Pada waktu mereka menjadi spesialis, mereka juga akan teringat bahwa proses ini harus dijalankan, bukan menjadi benda asing lagi. Saya banyak sekali ketemu dengan adik-adik ya yang sudah jadi spesialis dari Adam Malik, dari Sangla, dari Wahidin di Makassar ya, yang sekarang sudah menjadi spesialis dan masih teringat, oh dulu dok pernah gini, harus begini-begini, dan kami merasakan manfaatnya. Kita harapkan bahwa dengan proses akreditasi sekarang yang lebih merakyat, lebih mudah untuk di-achieve, kita yakin bahwa ke depan pelayanan kesehatan kita di Indonesia ini akan semakin baik. Next slide. Oke. Maaf. Sebelumnya ada iya. Rumah sakit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan ini sekurang-kurangnya sekali setahun.
Kalau bisa 2 kali lebih baik, tapi at least sekali setahun dan harus betul-betul integrated dengan program mutu dan keselamatan pasien. Dan survei juga kepuasan pelanggan ini juga harus bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Kami sendiri sekarang mengadakan setiap bulan dan hasilnya memang baik ya. Jadi orang walaupun pasien-pasien private tidak merasa bahwa peserta didik itu mengganggu. Bahkan banyak yang suka karena peserta didik itu biasanya lebih dalam, lebih tajam, dan lebih atentif pada waktu melakukan komunikasi dengan pasien. Baik, terima kasih banyak. Saya lanjutkan dengan pertanyaan ya, Bu. Iya, dokter. Oke. Apa dari Ibu Devi Magetsari, apakah jika kami bukan rumah sakit pendidikan untuk PPK tetap dinilai? Oke. Kalau bukan rumah sakit pendidikan, standar ini tidak dinilai, Bu. Dari Ibu Timi Emilia, pemilik rumah sakit berarti dengan pimpinan daerah untuk RSD, untuk kerjasama dengan institusi pendidikan. Maaf, saya agak pemilik rumah sakit berarti dengan pimpinan daerah untuk RSD. Iya, betul. Kalau di RSUD ya, rumah sakit daerah ya, betul. Pemilik rumah sakit bisa kerjasama dengan pimpinan daerah, tapi tentunya dengan institusi pendidikan setempat ya. Bisa setempat, bisa juga dari luar, tapi harus ada kerjasama dengan institusi pendidikan. Ibu Rahmawati Sri Utami, mohon izin bertanya, jika rumah sakit tersebut bukan rumah sakit pendidikan tetapi menerima mahasiswa praktek, misalnya Akper, Akpit, berarti standar PPK TDD. TDD maksudnya apa ya? Tidak dapat dinilai. Berarti rumah sakit tersebut tidak boleh menerima mahasiswa praktek. Ibu Rahma ya, kami itu dulu juga pernah ngalamin nih. Sebelum punya izin sebagai rumah sakit pendidikan, seringkali dipakai untuk seperti pendidikan. Tetapi kita sampaikan itu bukan pendidikan, tapi lebih misalnya on the job training 2 minggu dan sebagainya. Sehingga bukan rumah sakit yang menerbitkan sertifikasi pendidikan. Jadi kalau belum punya izin rumah sakit pendidikan, tentunya nggak bisa melakukan pendidikan. Tapi kalau mau melakukan on the job training dan sebagainya, itu bisa saja, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Narendra Aji. Apa yang dimaksud dalam tingkat supervisi peserta pendidikan klinis di rumah sakit? Bagaimana contoh aplikasi di lapangan? Oke. Pak Narendra, di program pendidikan itu ada supervisornya. Supervisornya itu biasanya seorang, kalau dalam pendidikan kedokteran, pendidikan spesialis ya, itu ada seorang spesialis yang mensupervisi peserta didik ini dan disesuaikan dengan kewenangan klinisnya. Jadi apa yang sudah boleh, apa yang nggak boleh. Yang sudah boleh pun tetap disupervisi apakah dilakukan dengan benar, dan kalau belum tahu diberikan contoh dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan supervisi. Tidak boleh peserta didik itu independen tanpa ada supervisi dari staf pendidik. Mudah-mudahan menjawab Pak Narendra. Selanjutnya Dr. Gigi Lindawati. Rumah sakit kami menerima dokter umum yang menjalankan kewajiban internship dari Kemenkes. Hubungannya apakah standar PPK yang dimaksud menjadi bab yang akan dinilai? Setahu saya enggak, Dr. Linda. Internship ini memang ada peraturan khusus dari Kementerian Kesehatan dan juga tetap harus ada supervisi. Tadi menjawab pertanyaan Pak Narendra ya. Untuk internship pun di rumah sakit yang menerima internship
internship tersebut harus ada supervisornya yang membimbing dokter umum tersebut untuk bisa melakukan tindakan sesuai dengan standar. Oke. Saya lanjutkan, Dr. Omita Yuliastuti. Izin bertanya, apakah rumah sakit yang menerima mahasiswa praktek ataupun mahasiswa yang mengambil data untuk skripsi harus mendaftarkan diri sebagai rumah sakit pendidikan? Ya, ini mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau untuk internship atau untuk ambil data untuk S2 itu nggak perlu sebagai rumah sakit pendidikan. Selanjutnya dari Ibu Ida Rohyati. Izin bertanya, apakah rumah sakit menerima mahasiswa praktek seperti jurusan keperawatan, farmasi, dan lain-lain, apakah harus menjadi rumah sakit pendidikan? Kemudian apabila rumah sakit dijadikan sebagai satelit, apakah harus merubah penetapan kelas dari rumah sakit umum menjadi rumah sakit pendidikan? Atau diperbolehkan tetap menjadi rumah sakit umum tetapi menerima mahasiswa praktek keperawatan dan sejenisnya. Oke, Ibu, pertanyaan ini, Bu, saya berdasarkan pengalaman yang saya pernah tahu bahwa kalau kita menerima praktek lapangan dalam waktu tertentu, tentunya enggak selama pendidikan 3 tahun atau 4 tahun, ya, tetapi misalnya 2 minggu, 1 bulan, untuk misalnya praktek di ICU, praktek di kamar operasi, itu kita tidak perlu untuk menjadi rumah sakit pendidikan. Mungkin juga dengan farmasi ya, kalau misalnya 1 bulan, itu nggak perlu sebagai rumah sakit pendidikan. Tetapi kalau pendidikan kefarmasiannya itu dilakukan di rumah sakit kita, nah ini menurut saya ini harus menjadi rumah sakit pendidikan. Untuk rumah sakit satelit, mohon maaf Ibu, ini saya nggak punya pengalaman. Saya nggak tahu apakah ada Bapak Ibu di sini yang bisa membantu menjawab, tapi kalau enggak nanti saya akan tanyakan pertanyaan ini, nanti saya akan berikan ke panitia jawabannya untuk diteruskan kepada Ibu Ida. Saya lanjutkan. Dari Dr. Wiwit Pujiati Roya. Disebut sebagai rumah sakit pendidikan, apa dalam akreditasi ini hanya berfokus pada pendidikan dokter, dokter spesialis, bagaimana dengan rumah sakit yang sementara hanya menerima pendidikan keperawatan bidan atau bidang lain non-kedokteran. Ibu, untuk menjadi rumah sakit pendidikan itu ada badannya yang menetapkan. Kemudian ada prosesnya juga dan proses akreditasinya. Jadi kita nggak bisa bilang kita rumah sakit pendidikan kalau kita hanya temporary menerima perawat atau farmasis atau dokter untuk jangka waktu tertentu. Karena kriteria sebagai rumah sakit pendidikan itu sudah ada peraturannya, kemudian juga sebelum resmi menjadi rumah sakit pendidikan itu juga sudah harus diakreditasi dan dilihat kelengkapan dan sebagainya. Jadi kembali kalau untuk dalam temporary sementara waktu, menurut saya ini bukan rumah sakit pendidikan dan nggak perlu diakreditasi rumah sakit pendidikan. Oke, selanjutnya. Izin bertanya dari Pak Raden Bagus Edi Santoso. RSUD non-pendidikan tapi ada mahasiswa praktek klinik non-kedokteran, keperawatan bidan. Apakah standar PPK ini diabaikan atau TDD atau bagaimana dok? Seandainya TDD apakah rumah boleh dijadikan lahan praktek mahasiswa? Ya, kembali. Untuk menjadi rumah sakit pendidikan itu ada peraturannya tersendiri. Kalau untuk sementara, hanya untuk on the job training gitu-gitu ya, terus untuk menambah pengalaman, terus praktek lapangan dalam waktu
dalam waktu tertentu, setahu saya ini tidak tidak diatur oleh standar ini. Standar ini adalah betul-betul untuk rumah sakit pendidikan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Teti Hutagaul. Izin bertanya untuk peserta didik perawat, apakah harus ada RKK juga? Maaf nih saya nih agak ini dengan singkatan-singkatan RKK ini apa ya? Bu moderator mungkin boleh dibantu RKK ini singkatan apa? Ya, dok. Dokter Arjati sudah tidak ada ya. Iya. Oke, baik. Untuk dua pertanyaan ini, rincian kewenangan klinis. Oh, terima kasih Bu Yulia. Terima kasih Bu Yulia. Oke. Iya, jawabannya iya, Bu. Untuk peserta didik, semuanya tuh harus ada rincian kewenangan klinis. Jadi untuk setiap individu, baik itu di keperawatan, di farmasi, kedokteran umum, dokter spesialis, dokter gigi, setiap individu harus punya RKK pada waktu dia menjalankan pendidikannya di rumah sakit pendidikan. Oke, mungkin PR saya tadi satu ya. Nanti saya koordinasi dengan panitia. Ya, dokter. Baik. Sebelum saya kembalikan kepada Ibu Moderator, mungkin saya minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian untuk perhatiannya sampai dengan sore hari ini. Kalau boleh sedikit aja saya kepengen berpesan lah bahwa proses akreditasi ini sudah jauh lebih sederhana. Jadi kita semua bisa kok. Kita semua sanggup untuk melaksanakan, jangan sampai takut dengan segala kendala pasti ada, karena untuk membuat semua orang menjalankan apa yang kita harapkan itu tidak mudah, tetapi saya percaya bahwa dengan komitmen Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini sampai sore hari ini bisa mengikuti acara ini, Bapak Ibu bisa melakukan dengan sangat baik di rumah sakit masing-masing. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Dr. Grace atas 3 materi yang telah disampaikan selama berturut-turut ya dok ya. Tapi tetap semangat dok, pertanyaan masih banyak di belakang itu, masih banyak pertanyaan-pertanyaan tapi tidak bisa kita sampaikan karena waktu juga ya dokter ya. Semoga materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi peserta. Terima kasih Dokter Grace atas waktunya. Besok kita ketemu lagi ya dok ya di Baik jam Bu, pagi. terima kasih. Selamat Ya, sore. terima kasih.